Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Ya, semoga kita dalam sehat selalu. Amin. Karena ini sudah pertemuan kedua ya, kita langsung saja dengan materi kita hari ini dengan mencapai kematangan dalam lingkungan di sekolah. Di sini kita menjelaskan apa saja ada 4 poin di sini. Jadi pengertian sekolah, fungsi dan tujuan sekolah, unsur-unsur sekolah, jenjang pendidikan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sekolah. Jadi pengertian sekolah, lembaga pendidikan yang sifatnya formal dan non formal, dan di mana pendidikannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidikan guru. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan sekolah. Secara umum, fungsi sekolah adalah untuk memberikan pengajaran kepada para siswa didik sehingga menjadi individu yang berguna bagi dirinya dan lingkungan, ataupun berfungsi sekolah ada dan sebagai berikutnya. Di sini ada 3 fungsi dan tujuan sekolah. Yang pertama, memberikan pengetahuan umum. Manusia tanpa pengetahuan akan sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah mengajarkan banyak hal yang mengenai pengetahuan umum kepada peserta didiknya. Dan yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah, di antaranya ada kemampuan belajar, menulis, dan berhitung. Ketiganya keterampilan dasar ini sangat dibutuhkan manusia agar bisa mendapatkan pekerjaan dalam dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, membentuk pribadi sosial. Jadi manusia ini ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Melalui sekolah, para peserta didik dibentuk menjadi individu yang dapat berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya tanpa terlambat oleh adanya perbedaan. Yang keempat, unsur-unsur sekolah. Mengacu pada pengertian sekolah di atas, lembaga pendidikan ini terdiri dari beberapa unsur penting di dalam ataupun unsur-unsur sekolah yang ada sebagai berikut. Yang pertama, membangun. Sebagai besar kegiatan belajar dan mengajar dilakukan di dalam bangunan sekolah. Adapun beberapa bagian dari sekolah tersebut terdiri dari, yang pertama itu ada kelas, perpustakaan, dan lainnya. Dan yang ketiga juga di sini ada murid. Murid ataupun siswa merupakan unsur sekolah yang paling utama. Murid adalah peserta didik yang akan mendapatkan pelajaran dari para tenaga. Dan yang kedua harus guru. Guru atau tenaga pengajar adalah unsur sekolah yang sangat penting, karena tanpa adanya guru, maka proses belajar mengajar tidak akan terjadi. Tenaga mengajar tersebut harus memenuhi kualitas tertentu agar dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik. Yang kelima, ada jenjang pendidikan di sekolah. Jadi tahapan pendidikan di sekolah ialah jenjang atau
juga urutan pendidikan yang dapat oleh peserta didik dengan berdasarkan tingkat pengembangan tujuan yang akan dicapai, serta juga kemampuan yang dikembangkan sesuai dengan pengertian sekolah di atas. Yang pertama di sini ada pendidikan atau usia dini. Jadi PAUD merupakan pendidikan serta binaan yang diberikan kepada anak sejak lahir sehingga berusia 6 tahun. Pendidikan tersebut diberikan kepada anak usia dini guna membantu tumbuh kembang jasmani serta juga rohani. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan tahapan pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun, serta juga sekolah menengah pertama itu SMP selama 3 tahun. Pendidikan dasar 9 tahun itu ialah bentuk program wajib belajar yang dirancang oleh pemerintah Indonesia. Yang terakhir ini adalah pendidikan menengah, yaitu SMA ya. Pendidikan menengah merupakan tahapan pendidikan berikutnya terhadap pendidikan dasar 9 tahun. Pendidikan menengah ini umumnya disebutkan dengan sebutan sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi ini merupakan tahapan pendidikan tingkat lanjut sekolah pendidikan menengah diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di bawah ini merupakan beberapa program pendidikan yang termasuk dalam pendidikan tinggi, di antaranya adalah diploma, sarjana, manajer dan